Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di Kuliah From Land ya. Lanjutannya dari materi sebelumnya, belajar aplikasi ya. Oke, kita bahas sekarang protokolnya. Kemarin seperti ini ya. Yang teman saya sebelumnya bahas tentang aplikasi ya. Ini cerita-ceritanya sengaja nggak saya hapus ya, biar inget gitu kan. Oke, lanjut ya. Ini yang kedua, protokol yang kedua. Oke, protokol ini sebenarnya untuk transfer file, ini FTP ya. FTP itu singkatannya adalah File Transfer Protocol. Ini secara istilah juga bisa diartikan ini untuk transfer file ya. Untuk transfer file. Misalnya saya pengen file yang ada di komputer teman saya gitu kan. Kemudian komputer teman saya install FTP itu ya. Kemudian saya bisa download si filenya di komputer teman saya gitu. Tapi yang sering dipakai orang tuh bukan FTP sebenarnya. Yang dipakai orang adalah sharing file. Beda ya. Yang dipakai orang ini sebenarnya yang seringnya sharing file. Ini kan gitu ya, sharing file, bukan transfer. Sama file sih. Sebenarnya bahasanya sama aja, transfer ya. Kalau ini pakai komunikasi client server beneran kelihatan banget. Kalau ini nggak kelihatan gitu ya. Bagi dia sharing ya sama aja kelihatan ya. Kita sharing filenya, kemudian saya download gitu ya. Sharingnya sama aja. Ini pakai sering orang kan gitu. Oke, yang kita bahas adalah sini ya, transfer file ya. Pakai FTP, pakai protokol TP. Sharing file pakai SMB. Ini di luar di luar topik. Oke, mohon maaf ya. Pakai FTP ya, pakai FTP, file transfer protocol gitu ya. Sama FTP itu ya ada di layar aplikasi ya. Ada di layar aplikasi gitu ya. Ada di layar aplikasi. Dia pakai TCP juga gitu ya. Dia pakai TCP juga di layar transport gitu ya. Dia pakai TCP juga di layar transport. Ini konsepnya ya, tentu saja. Konsepnya seperti ini. Jadi ini bayangkan klien ingin mengakses file yang ada di server gitu ya. Ini server FTP ya. FTP server gitu ya. Dia ingin mengakses filenya gitu ya. Sebelum akses filenya, komunikasinya ada dua proses. Ada control proses, ada data transfer proses. Ada dua proses ya, seperti itu. Pertama yang mana? Pertama adalah control proses. Sama-sama merah ya, maaf ya. Sama-sama merah, saya ganti aja biru. Mungkin ya beda ya. Dia pertama adalah control proses ya. Control proses. Dia control connection, jadi ngecek apakah server lagi ready atau tidak, ada atau tidak. Jadi control connection. Oke. Kalau kita bicara port gitu ya, nanti di layar transport ya, kita baca portnya itu beda antara control sama data gitu ya. Kata control dia koneksi dulu ke servernya ada atau tidak, itu portnya pakai 21 gitu ya. Setelah yakin server ada, udah server akan memberikan si datanya, nih akan memberikan datanya, akan data yang diminta gitu ya, data yang diminta akan berikan, portnya beda, data transfer portnya beda, portnya adalah pakai 20, begitu ya. Oke. Sebenarnya saya saya belum install server FTP, mohon maaf, saya nyari-nyari internet juga susah. Ini adanya print screen, nggak apa-apa ya, ini seperti ini print screen ya. Data capture website ya, seperti itu. Ini contohnya ini source-nya, ini si klien ya, alamatnya belakangnya 17, ini destination berarti saya pasti server ya. Ini si server, belakangnya 64 begitu ya. Lihat, ini pakai TCP ya, bukan di GDP ya. Lihat, sama pakai TCP dia. Kemudian ini lihat di sini pakai merah aja ya, biar kelihatan ya, merah di sini. Ini lihat di sini, TCP begitu. Dia pakai TCP layar transportnya. Oke, destination lihat di sini. Nanti kita bicara lebih lanjut dengan port number. Ini FTP ya. Portnya berapa? 21. Berarti proses apa di sini? Proses apa? Lihat tadi contohnya, dia kontrol proses. Dia nyari dulu koneksi dulu dengan server, namanya kontrol proses. Apakah servernya ada? Berarti kontrol ya di sini ya. Control proses ya, seperti itu, control proses. Oke, kalau 20 apa? Baru data transfer gitu ya, seperti itu. Bedanya itu aja. Oke, mungkin bisa membuktikannya kita bisa install FTP dulu ya, gitu. Ini teorinya dulu ya. Mudah-mudahan buktinya ada pakai contoh capture website. Tidak bahasanya emang pakai TCP gitu ya. Oke, portnya emang 21 untuk kontrol. Oke, seperti itu ya defaultnya ya. Jelas ya. Lanjut. Ini adalah email, electronic mail yang sering kita pakai juga untuk kirim email gitu ya. Oke, kita baca teori, gak praktek. Oke. Teorinya gini, ini ada Alice nih sender, pengirim ya. Oke, kirim mau ke Bob. Nah, contohnya itu, dia ini receiver. Oke.
Dia butuh server, ini server mail server ya, seperti itu. Di data si emailnya akan dimasukkan ke server gitu ya. Dari server akan diambil oleh si Bob gitu ya. Sending ini, send. Ya, kan ini receive, ya, receive gitu. Seperti itu ya. Kita bicara dulu istilah-istilahnya, apa ya? Ini istilah-istilahnya ada UA. UA itu user agent. User agent itu si Alice tadi, si sender sama si receiver, user agent namanya. Kemudian ada MTA, message transfer agent. Message transfer agent itu artinya pesan yang letaknya, yang posisinya sudah dikirimkan oleh si UA, si Alice gitu ya, di sini menuju ke server. Ini pesannya namanya MTA, gitu ya. Pesannya namanya MTA, message transfer agent, ya. Kita paham ya? Menuju ke si server. Kebalikannya ada MAA. MAA itu Message Access Agent. Message Access Agent artinya si pesan yang posisinya di-download, diunduh gitu ya, di pesan yang diambil oleh si Bob, si receiver, itu namanya adalah MAA. Gitu aja ya bedanya gitu ya. Antara MTA dan MAA. Begitu ya. Istilah dulu ya. Itu istilah usernya begitu ya, sama si servernya. User sama si paket ya. Gitu. Ini paket, ini user, ini paket, istilah paket nih ya. Ini istilah paket. Begitu ya, jangan pusing ya. Lanjut. Kemudian protokol yang digunakan untuk ngirim ke server ke sana, protokolnya adalah yang digunakan adalah SMTP. Jangan salah ya. Untuk kirim ke server itu SMTP. Ini Simple Mail Transfer Protocol gitu ya. Untuk download, ini upload ya. Untuk download, untuk mengambil si pesannya, itu protokolnya dipakai di sini ada dua. Kalau nggak POP itu Post Office Protocol. Kalau nggak IMAP, ya, Internet Mail Access Protocol, gitu ya. Ada dua. Jadi jangan salah antara SMTP untuk kirim, POP untuk ambil ya, seperti itu. Bisa dipahami di sini ya. Itu tentang email. Lanjut. Ada namanya untuk aplikasi remote logging. Remote logging itu kita konfigurasi perangkat jarak jauh, remote ya. Ini konfigurasi perangkat jarak jauh. Bisa router, bisa komputer, seperti itu. Konfigurasi perangkat jarak jauh ya, jarak jauh. Jadi itulah gunanya. Kenapa jadi berhenti? Konfigurasi jarak jauh ya. Itulah enaknya kalau kita kerja di network ya. Nggak perlu ke set ya. Perangkatnya di Surabaya, kita di mana Surabaya. Perangkatnya di Surabaya, kita Jakarta, nggak perlu ke Surabaya ya. Di Jakarta pun bisa. Dari USA juga bisa. Asal ada internet gitu ya. Gampangnya gitu ya. Protokolnya ini. Ada telnet ya. Satu ada telnet yang awam, yang primitif pakai telnet. Kenapa primitif? Lihat di sini. Dia use TCP, pakai TCP layer transport. Dia ini plain text datanya, plain text. Jadi kalau ada yang ngambil di tengah jalan, si data yang dikirimkan bisa dibaca kan, plain text ya. Beda dengan ini, dengan pakai yang kedua, pakai SSH Secure Shell, dia cheaper text. Lawannya ini adalah cheaper text. Cheaper, mohon maaf tulisannya benar ya, cheaper text. Ini balikannya ya, cheaper text. Data yang sudah di-encrypt, lihat ini ya. Di-encrypt ya, namanya ada datanya adalah cheaper text ya, seperti itu ya. Cukup jelas ya bedanya dengan SSH atau telnet. Mau yang secure pakai SSH kok telnet. Lanjut ya. Selanjutnya adalah DNS, Domain Name System. Ini protokol ini digunakan untuk mengubah dari nama domain ke alamat IP apa gitu ya, mengubah resolve dari nama domain ke alamat IP. Sekarang kita belajar dulu teori dulu, basic dulu. Domain itu apa gitu ya? Domain itu apa gitu ya? Pernah nggak kita mengetikkan www.google.com? Nah, sering kan? Apa ini? Ini domain gitu ya. Detik.com, domain. Banyak banget ya di internet ya, domain ya. Berarti udah paham ya, itulah domain gitu ya. Domain. Sekarang kita sebelum lebih lanjut tentang cara kerja DNS gitu ya, kita belajar dulu tentang hierarki DNS. Hierarki DNS mulai dari root, paling ujung, paling top level, root server ya. Setelah root, paling bawahnya apa? TLD, top level domains, misal .com, sering kan? Domain google.com, .edu, .net, .org. Ngapain? Ya gini. Gini maksud saya. Saya mau jelasin ini. Di
kampus saya itu kebetulan saya kerja di Telkom gitu, Purwokerto, itu nama webnya, nama domainnya adalah IT-Telkom gitu ya, IT-Telkom/pwt begitu .ac.id. Kemudian ada unit namanya BPM, saya tambah di sini. Ini bisa diakses nih, masih ini ya BPM. Jadi nujunya aja BPM ya. Kalau nggak ada BPM berarti nujunya aja Telkom gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke, pertanyaannya apa? Maksudnya apa? Ini maksud saya. Kalau ini kan nggak ada di sini ID. Oke, nggak ada di IC, ID nggak ada di sini kan? Pertanyaannya TLD-nya yang mana? Top level domain-nya mana? Nah, ini. Top level domain yang ini. ACID ini TLD. Top level domain ya. Seperti itu. TLD, ACID. AC itu untuk pendidikan ya. ID itu letaknya di Indonesia. Ya, letaknya di Indonesia. ACID. Begitu ya. Oke. Kemudian berikutnya hierarki bawahnya lagi namanya domain, nyebutnya domain bukan TLD. Domain juga tapi sering orang nyebutnya domain. Ya, kalau di contoh di Telkom tadi domainnya mana? Ini domain ya, namanya ini domain ya, ini domain ya, ini domain. Nah, oke, TLD itu kan domain juga ya, tapi lebih senangnya nyebutnya TLD, top level. Ya, ini domain, ini domain. Oke. Paham ya? Kemudian paling bawah lagi ada namanya subdomain. Ya, subdomain itu mana? Ini PM di sini artinya adalah subdomain. Di sini ya, maaf ya. Ini adalah subdomain. Begitu ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Kalau www Google nggak ada subdomainnya nih, nggak ada subdomainnya. Adanya adalah TLD di sini. Adanya tld.com. Ini TLD. Terus kemudian diikuti dengan domain. Begitu ya. Nggak ada subdomainnya. Jelas ya? Oke. Sekarang saya akan jelaskan tentang proses cara kerja DNS. Oke, kita mulai ya. Proses cara kerja DNS. DNS itu dimulai dari klien kan. Klien ngapain? Klien mau ngakses si server Google misalnya. Mau ngakses ke server Google. Terus apa yang dilakukan? Kita ketik di URL www.google.com. Ya gitu. Lihat ini topologinya. Di sini ada server Google ya. Oke. Di sini ada DNS. Pertanyaan saya, dengan mengetikkan www.google.com, apakah datanya langsung ke sana? Apakah ke situ? Jawabannya apa? Enggak. Salahnya apa? Komputer itu kenalnya bukan domain. Oke? Komputer itu kenalnya bukan domain. Ingat, komputer itu nggak kenal sama domain, ya. Nggak kenal dia domain. Yang kenal dia apa? Yang kenal dia IP. Yang kenal domain, dia kenalnya adalah IP. Begitu ya. Ini Google domain atau IP? Domain ya, nggak kenal dia makanya nggak bisa langsung ke sana, nggak bisa direkan ke server Google, gitu. Dia tanya ke sebuah mesin, sebuah komputer yang sudah diaktifkan DNS server, tanya apa? Tanya Google itu, gitu rasanya, oke. Google itu IP-nya berapa, begitu ya. Setelah dapat IP, dia baru menuju ke si komputer Google, server Google, begitu ya. Ya, oke, jelas ya, oke, jelas. Sekarang si klien akan tanya ke DNS, gitu kan? Google tuh berapa IP-nya? Pertama kali dia akan tanya ke DNS resolver namanya, DNS resolver ya, DNS resolver ini, DNS resolver. Ini pertamanya kan ini DNS resolver. Ini letaknya di ISP. Misalnya kan kita ISP langganan internet ya di ISP. Nah, ISP-nya tuh sebenarnya punya DNS resolver, ya. Kalau di sini itu ada case to case bahasanya. Case namanya IP-nya si siapa? IP-nya si Google gitu. Maka ini IP-nya ini langsung di forward ke sini nih, IP-nya ini IP Google. Dikasih tuh ke si klien gitu. Kalau dapat deh, kalau ada, masih ada IP-nya Google. Oke. Kalau nggak ada gimana? Maka si DNS resolver akan diteruskan ke top level ya. Top level siapa? Root ya, DNS root DNS root ya, paling tinggi kan? Oke. Sama root DNS dilihat tuh TLD-nya mana? TLD-nya apa nih? .com ya. Maka karena TLD-nya .com, maka dia akan arahkan ke DNS.com. Macam-macam DNS punya server .com sendiri, .edu sendiri gitu kan? Macam-macam punya gitu ya. Diarahkan. Oke, kamu arahkan, kata si DNS root, kamu tolong arahkan ke DNS.com gitu. Saya arahkan, kok kamu arahkan? Maaf ya. Kata DNS root, saya arahkan kamu ke DNS.com. Ini alamat IP-nya. Begitu katanya. Oke, saya menuju ke DNS.com. Oke, diarahkan ke DNS.com begitu. Diarahkan ke DNS.com. Maaf, salah ya. Bukan seperti itu. Gimana? Kalau ketemu udah tahu IP, enggak.
Seperti ini flowchartnya. Akan diarahkan ke dns.com seperti ini, akan diarahkan di sini, dns.com begitu, akan diarahkan itu. Oke, setelah itu akan diarahkan ke dns.com sama aja ya, diarahkan ke sini, kemudian diarahkan ke dns.com. Oke, kemudian kalau ya, ya diarahkan ke dns.com sama aja, diarahkan ke dns.com, kemudian dns.com akan dilihat tuh list yang ada di dirinya. Misal salah satunya ada ini ya. Ada www.google.com gitu ya, IP-nya adalah 216.239.238.210 ini ya, 120 ya, gitu. IP-nya udah dapat, maka IP-nya tadi akan dikasihkan ke DNS resolver ya. Setelah DNS resolver akan dibalikan ke si klien. Nah, sekarang kan tahu nih IP-nya nih. Oke, 216 ya depannya. Maka sekarang baru kedua, si klien akan langsung ke siapa? Ke beda ya, beda pulpen ya, beda pulpen, beda warna gitu ya. Ke namanya ini server Google gitu, ini IP-nya begitu ya, nggak langsung ya, seperti itu prosesnya, flow-nya ya, seperti itu ya. Oke, lanjut sekarang, dan ini terakhir ya, ini yang paling sering kita pakai juga kalau di jaringan kampus gitu ya. Kita nggak setting IP sendiri, kita setting IP otomatis bahasanya gitu ya, kita nggak perlu setting IP manual, otomatis. Oke, untuk bisa melakukan hal itu, protokol apa yang dipakai? Protokolnya adalah apa? DHCP, begitu ya. Dynamic Host Configuration Protocol, begitu ya. Oke, seperti itu. Gimana cara kerjanya? Seperti ini cara kerjanya. Ini ya, assigns, ini G-nya hilang. Assign an IP address to host automatically. Ya, automatically, secara otomatis, begitu ya. Oke, ini prosesnya. Udah dipahami ya? Belum saya jelaskan, udah dipahami. Ini maksud saya. Ini DHCP klien gitu ya. Ini DHCP server seperti itu. Siapa nyediain IP? Ini si nyediakan IP. Oke. Di sini ngapain? Minta IP. Oke, saya mau minta IP. Oh, gitu. Minta IP. Caranya gimana? Pertama dia cari tahu dulu apakah dalam jaringan ada DHCP server begitu ya. Dengan cara apa? Ini pertama lihat, dia ngirim paket namanya DHCP discover. Begitu ya. Oke, jelas ya? Dia ngirim paket DHCP discover. Artinya apa? Dia nyari dulu dalam jaringan ada tidak DHCP-nya, DHCP servernya. Begitu. Oke, kalau tidak, yang nggak bisa lanjut. Gitu. Kalau ya asumsi ya ada ya. Oke, ada. Si DHCP server itu yang kedua tahapnya. Dia ngirim DHCP over. Over kan tawarannya. Oke, DHCP over intinya apa? Ini ada yang minta IP gitu, intinya gitu. Ada yang minta IP, kata si DHCP server. Oke, dia minta IP. Maka kata si DHCP server, saya akan memberikan IP. Saya akan nawarkan IP. Oke, tawarkan dulu ya. Nggak langsung diberikan, ditawarkan dulu. Oke, IP-nya diterima, ditawarkan oleh ke klien gitu ya. Oke, saya setuju IP ini. Oke, saya mau pakai. Katanya gitu. Oke, kalau mau pakai, yang tiga nih, DHCP request ya. Saya mau request dong IP yang tadi diberikan gitu kan bahasanya. Kirim ke server. Oke, oh boleh, kamu mau minta, katanya gitu. Oke, kamu minta, ini kasih ACK. Boleh, sah. Saya kamu minta ACK ya, DHCP. Saya 4 ini. Oke lah bahasanya. Boleh kamu minta, boleh kamu pakai gitu ya. Yang diminta tadi, dengan cara apa? Sahkan nih, DHCP ACK. Begitu. Kalau sudah dapat DHCP ACK, udah sah tuh. Oke, get it? IP saya gunakan ya, sah ya. Oke, IP dapat gunakan di sini. IP-nya sudah bisa digunakan oleh si DHCP klien. Begitu prosesnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sebentar. Gimana cara ngapalin? Gitu. Sebenarnya ada clue di sini. Cara ngapalinnya flowchartnya DHCP antara client server, ini clue-nya nih. Pernah lihat ini enggak? Pernah lihat kartun anak-anak nih. Ini D kan depannya, D. Ini apa nih? O ya. Ini O. Ini apa? R gitu ya. Ini apa? A. Kalau dibaca total, Dora. Itu kan Dora ya. Dora itu apa ya? Kayak sering lihat Dora gitu ya. Doraemon. Bukan, Dora, ada Dora. Film kartun Dora. Gitu ya. Dora gitu ya. Peta mungkin gitu ya, lupa saya juga. Itu. Oke, seperti itu ya. Cara ngafalnya Dora gitu ya. Discover, over. Oke, apa lagi? Discover, over, request, acknowledge gitu ya. Oke. Seperti itu. Apakah ada lagi? Tidak ada. Ya, terima kasih. Oke, kalau bermanfaat, ya seperti biasa sponsor ya. Subscribe videonya untuk mendapatkan tutorial saya berikutnya gitu ya. Kalau mau sih, nggak maksa. Kalau luka bisa di-share gitu ya ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, juga di-like. Gitu ya. Seperti itu. Begitu ya kuliah tentang komunikasi data bab application layer. Ya. Oke,
cukup panjang dibagi 2 sesi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya tutorialnya, kuliahnya gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa di komen gitu ya, di komen aja, insya Allah saya balas gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kuliah Frontline berikutnya, lanjutannya dari bab 3. Begitu ya, terima kasih, semoga bermanfaat, saya Kidi ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.